Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Cerita Anak. Cerita Anak kali ini ada yang baru, yaitu Sersana. Apa Bung? Serius, santai bersama Cerita Anak. Yeay. Jadi kalau misalnya di Sersana kali ini pasti Kak Ana akan ditemenin sama orang-orang spesial. Spesial. Seperti pada hari ini siapa Bu? Bunga Setiani Fahma. Kenalnya bertemunya Di masjid. Masya Allah. Subhanallah, tapi kelakuan kita astagfirullah. Hari ini kita mau ngebahas apa Bung? Tentang hijab. Fenomena lagi marak Bung. Apa? Hijab tadi. Sebelum itu semua, Bunga pakai kerudung sejak kapan? Saya pakai kerudung itu kelas 4 SD. Ih, beneran loh. Betul. Kelas 4 SD saya udah pakai Itu kerudung. udah istiqomah. Insya Allah istiqomah. Oh iya, enggak kayak aku Bukan tutup. iya. Kayak warteg kalau puasa, Oh. buka tutup. Enggak buka tutup, Bu. Alhamdulillah enggak. Oh, subhanallah ya. Aku kelas 4 masih buka tutup. Baru ini tuh SMP, SMA kali ya. Itu kelas 4 SD karena siapa? 4 SD itu awalnya emang udah janji, jadi kelas 4 emang udah mau pakai kerudung gitu. Oh, iya. Terus pernah ditegur juga sama tetangga, Bunga katanya mau pakai kerudung kelas 4, padahal itu masih liburan itu, masih libur kenaikan kelas. Julid ya. Oh, tapi gak apa-apa. Bagus, Oh, gak mengingatkan. apa-apa. Iya, betul. Jadi waktu itu masih liburan kenaikan kelas 4, Terus? tapi udah ditanyain kayak gitu. Akhirnya saya kabur pulang ke rumah, saya mandi, keluar udah pakai kerudung. Semenjak itu saya pakai kerudung. Yang penting ketemu tetangga udah pakai kerudung ya. Dari keluarga ada inian enggak? Apa? Paksaan. Sebenarnya yang nggak paksaan tapi kewajiban. Nggak paksaan sih, nggak kamu pakai kerudung enggak sih, cuma Kalau nggak pakai kerudung, diomelin. coret ya. enggak. Sebenarnya buka tutupnya itu biasanya kelas olahraga sih. Kadang Gerah kelas ya? iya, kelas olahraga tuh masih jagoan ceritanya. Iya. Sampai sekarang, Bu. Oh, sih sekarang. Iya, dulu saya juga belajar hijab itu nggak langsung apa ya, tutup Langsung gede. semua, langsung Langsung rapi begini gitu enggak. ya. Jadi dulu saya tuh pakai kerudung itu bajunya sendiri. Tapi emang anak SD begitu gak sih? Anak SD Iya gitu kan? bener, celananya pendek nih ya kan. Terus kerudungnya memakai. Terus ntar kerudungnya mana-mana juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting pakai dulu, betul? Belajar dulu. Oh, Jangan terus? nunggu solehah dulu, jangan Waduh. nunggu wah itu lama. Wah, betul. Masalahnya kita pakai kerudung aja belum tentu solehah. Itu kan. Ya kan? Terus kalau misalnya itu kan kelas 4 kamu kemauan sendiri. Apa sih yang kamu pikirin? Ceritanya aku tuh pernah ikut TPA. Ikut Terus? TPA bagi perempuan itu wajib menutupi rambutnya. Kalau misalnya ada satu helai rambutnya yang kelihatan, nanti bapaknya, kakak laki-lakinya dimasukin ke Dosa. neraka. Betul. Terus itu kan sama guru aja ditakut-takutin. Lu mau kalau misalnya bapaknya sama kakaknya masuk neraka gitu. Nah udah tuh mas saat itu mungkin kelas 4 ya apa ya, usia agak gedean dikit lah ya, kelas 4. Udah tuh akhirnya ya niat mau kelas 4 emang mau pakai kerudung gitu. Tapi kalau dari TK udah make? TK memakai. Oh, make. TK Islam? Iya. Oh, aku enggak. Aku TK TK Islam. Iya, bagus ya berarti ya. Berarti emang iya, udah ada kesadaran Iya. gitu ya. Oh, aku telat berarti sadar. Oh Tuhan kamu ya. Iya, gak usah ngomong tua. Iya. Kita semantaran. Oh, iya. Jadi gak usah ngomongin tua. Aku yang jadi tua. Dia sepantarin kamu. Iya, gak apa-apa. Lagi pertama kali make, apa rasanya? Kali make, ya awalnya emang gerah-gerah ya, namanya ketutupan biasanya ada angin siur-siur. Dulu tuh saya sering banget apa mainin rambut. Anak-anak centil Iya, gitu. Kalau rambut panjang dikuncir, dikit, kibas. Nah, belok kanan, belok kiri. Iya, terus. Ya namanya dulu ini kan pas pakai kerudung ya awalnya gerah. Cuma ya jadinya oh iya sebelum pakai kerudung tuh rambut saya bule banget. Gara-gara kena Layangan nih. Iya. Gak apa-apa, Kayak anak bopong-bopong gitu. Kena panas matahari Iya, rambutnya pirang alami. Iya, Siapa yang di sini tahu pirang alami kayak gimana? Main layangan aja sis, gak usah pakai apa di Iya nggak usah perlu diwarna-warnain. Iya, nggak usah. Jadi kayak gitu. Jemur aja di lapangan. Pas agak pakai kerudung ya mendingan lah, agak hitam lah, agak rambutnya juga nggak pecah-pecah kan. Salah satu keuntungan kita pakai kerudung gitu ya. Manfaatnya. Jadi terhindar dari
paparan sinar matahari, jadi rambutnya tetap bagus, terjamin. Terus nggak mikirin juga mau nyatok apakah gini, mau di model gimana. Iya. Zaman SD kita bisa kuncir 2, kuncir 3, ada yang Dora. itu zamannya Dora ya, itu Dop zamannya di Dop. Dora, bener. Pakai poni, lucu banget. Apa ini Iya. jepitan Iya, ya. ya Allah, jepitan warna-warni, kita nggak pusing kayak gitu ya Beb ya keuntungannya. Jadi lebih singkat mungkin. Terus gimana lagi? Lebih murah ya kan. Tapi sebenarnya hijab itu wajib kan ya? Wajib. Terus kalau ada yang sempat bilang hijab itu ya tergantung hatinya dulu. Nah itu gimana? Jadi kan ya hati kan ya tau lah Begitu ya. bolak-balik kan Hatinya karena hati kan bukan milik kita. milik kita. Ya, hati itu masih gampang terombang ambing gitu betul. bolak-balik. Kalau kita nungguin hati kita stabil susah, Nggak bisa lama. stabil ya Beb. Padahal ya karena itu udah perintah kewajiban gitu dan banyak manfaatnya juga, kenapa kita nggak lakuin gitu. Betul. Dan selain yang tadi buat menjaga kesehatan rambut, ada fenomena nih, hijabin aja akhlaknya dulu, kelakuannya dulu. Setuju nggak? Enggak juga sih, Enggak juga. Kenapa enggak? karena seenggaknya dia dari pakai kerudung nih. Nah, mau kita berbuat dosa kan juga kadang mikir-mikir, ya Allah gue pakai Mikir, kerudung bener. gitu, bikin pakai gue pakai kerudung kok gue ngelakuin Lebih kesalahan kayak ngejaga. gitu. Nah, lebih apa ya, meminimalisir kemaksiatan lah, kedosaan atau gimana. Tapi meskipun kayak gitu juga bukan berarti kita yang pakai kerudung nggak lebih berdosa. lebih mulia. Enggak Enggak. juga, Beb. Ya julid mah julid aja, gosip ya gosip aja. Kadang Itu masih gitu. masalah yang beda, Beb. Cuma Terus, bisa meminimalisir. Iya, mungkin lebih bisa ngejaga. Terus kalau dulu tuh aku sering banget kayak gini. Lu pakai kerudung tapi kelakuan lo kayak gini. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah banget. Pernah kan? Karena kita harus bisa ngebedain yang mana kewajiban pakai kerudung sama akhlak diri seseorang, itu dua hal yang berbeda. Kenapa kita pakai hijab ya kan? Karena emang udah kewajiban. Kayak kalau misalnya kita sekolah, ya nggak sih? Kita sekolah nih pakai seragam, misalnya anak SD pakai seragam SD, SMP pakai seragam SMP. Itu kan kewajiban kan pakai seragam. Tapi kan nggak nentu juga satu siswa ini sama, enggak. ya kan? Kita sekolah ya udah, yang penting pakai seragam, sama kayak hijab, bener nggak sih? Kita pakai hijab ya udah karena kita kewajiban. Ya nanti masalah akhlak segala macam yang ikut. Kayak tadi yang Bunga bilang ya kan. Jadi kita pakai aja dulu nih. Nanti juga kesananya pasti akan ngikutin, bener nggak sih? Terus keuntungan pakai hijab apa lagi yang kamu rasain? Keuntungan pakai hijab lebih terjaga sih, lebih Bener. aman, nggak banyak digodain. Cewek. Iya, enggak, seenggaknya digodainnya lebih bermanfaat. Iya. Assalamualaikum. Kita didoain ya kan? Uhti. Assalamualaikum Uhti, gitu. Meskipun kita bukan uhti ya. Yang penting kita didoain aja. Kan alhamdulillah kita Iya. lewat didoain. Meskipun kita juga risih, tapi ya namanya doa ya, salam itu kan doa ya, doa. Terus betul. Jadi kita jawab aja dalam hati, abis itu kita kabur. Iya. Jangan malah apa sih lu bang? Iya, jangan. Biarin aja. Justru orang kayak gitu kita ini aja. Kalau kamu dari TK udah Islam ya? Iya. TK Islam, SD SD negeri. SD negeri. Nah itu kalau di negeri kan apa udah banyak yang pakai kerudung kalau dulu? Ya itu dia. Kerudungan, bajunya pendek. Oh iya betul Beb, nggak ngaruh ya. Nggak apa-apa, yang penting kudung dulu. Iya. Dulu sampai pakai manset. Kan berangkat sih pakai manset. Pulang udah hilang. Nggak tahu kemana. Astagfirullah, barbar ya kita. Nah ini kita pakai kudung tapi barbar, nggak bertahap. Iya. Jangan nunggu sempurna dulu ya kan, baru pakai kudung. Ya itu mah susah ya. Kita aja masih begini. Aduh ya Allah. Nah itu sih yang penting terjaganya itu kan. Karena kalau aku kan SMA-nya aku benar-benar umum. Kalau aku SMA-nya umum, terus semua agama ada tuh di SMA aku. Kan biasanya kalau negeri kan kalau nggak Kristen Islam doang kan. Kalau aku tuh sampai ada yang Buddha, ateis juga ada. Nah karena aku pakai kerudung lebih dijaga nih Beb. Teman-teman aku nih yang cowok-cowok, pernah satu kejadian, temen cowok aku kalau foto itu pasti ngerangkul. Terus pas karena aku pakai kerudung dia jadi iya nggak jadi Beb. Nah itu Lebih keuntungannya. terjaga, kan? Iya. Terus kalau misalnya ada fenomena waktu gitu tuh ada berita pemerkosaan, tapi itu korbannya tuh pakai kerudung. Nah itu gimana? Berarti kan kerudung ini udah nggak bisa ngejaga. Nah menurut kamu gimana? Itu Salah? Pertama salah laki-lakinya sih ya. Pasti. Nafsu sekali dia.
Kenapa Tidak yang sudah bisa, tertutup gitu? Masih saja. Gimana dengan pakaiannya, kan ada yang sampai melekuk tubuh banget kan, jadi ada yang pakai kerudung tapi bentuk apa bajunya ketat atau kayak Karena gimana. kita dianjurin kalau misalnya Aurat menutup aurat itu tidak Tidak sampai membentuk berbentuk tubuh. atau menerawang, ya kan. Nah mungkin masih ada kesalahan dari kita juga Iya. sehingga terpancing, ya kan. Ya jadi tapi setidaknya meskipun kita udah pakai kerudung tapi masih digoda, setidaknya kita udah usaha ya Beb. Ya namanya orangnya nafsu kan nggak bisa dilawan. Ya nafsu dari mana? Setan. Iya, Semua setan. salah setan. Itu kata setan dia Iya. bahagia dia. Iya bahagia dia. Jadi setidaknya dengan kita udah pakai kerudung kita udah usaha buat ngejaga. Kalau fenomena kalau sekarang kan hijab lagi ngetren banget kan. Ada yang dililit ke Iya. atas rupa. Turban gitu ya. Iya, turban. Sininya kelihatan lehernya ya. Lehernya kelihatan. Itu gimana, Beb? Ya kalau kayak gitu gimana ya? Balik lagi ya. Iya balik lagi proses. ke orangnya lagi gitu. Betul. Mungkin dia baru mau turun kepalanya, lehernya masih dilihatin. Ya sama kayak kita dulu. Iya. Ya kan? Tangan pendek. Tangannya masih kelihatan. Roknya masih mini. Asik pokoknya. Yang penting ya jangan disalahin kerudung atau orangnya, tapi ya kita hargain aja lah ya. Itu proses balik lagi ke orangnya gitu. Tiap orang kan punya proses beda-beda. Yang penting dia emang udah ada niatan buat pakai kerudung atau menjalankan kewajiban, jadi it's okay aja gitu. Jangan dijudge, jangan dibully. Lu tuh gini. Jangan. Kalau kita kan emang ya kalau zaman dulu anak SD nggak ada bully-bulian ya. Jadi kita masih aman. Nggak dibully. Sama semuanya. Bentukannya gitu semua. Kerudung oke. Bawahnya nggak tahu. Jadi kalau foto cuma sampai segini ya. Iya. Soalnya bawahnya udah kan yang penting yaitu intinya kita yang pakai kerudung belum tentu lebih baik dari yang belum pakai. Terus kita juga harus bisa ngehargain nih teman-teman kita ya kan yang baru proses. Terus kalau misalnya masalah tren juga ya kita ambil positifnya aja, benar nggak? Iya. Jadi kita juga nggak jadi pakai kerudung. Kalau zaman dulu kan masih berasa banget kan pakai kerudung, ya Allah kayak masih aneh. Kalau sekarang kalau sekarang kan karena udah tren ya kan, ya kita emang harus mulai menyesuaikan ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita Jadi kita juga pakai kerudung nggak yang zaman dulu ngeletek banget gitu kan? Ya sampai nempel banget gitu. Kita tetap bisa. tetap trendy, Iya, betul. tapi tetap menjalankan Mengikuti, syariat, betul. menutupi dadanya. tidak nerawang, tidak melekuk, tapi kadang emang susah. Ya balik lagi kita juga susah ya kayak gitu ya. Tahap semua butuh proses. Enggak yang tiba-tiba blok langsung tutup semua. Iya. Kayaknya kalau kayak gitu kaget juga sih. Iya. Tapi tanya kaget, orang juga kaget. Iya. Jadi semuanya kaget gitu kan. Tapi ya balik lagi kalau emang ada orang yang bisa langsung kayak gitu, ya kita acungi jempol banget karena itu susah banget. Iya. Kita yang dari kecil aja masih begini. Jadi intinya ya udah kita pakai hijab aja dulu. Nah yang tadi juga berita-berita yang sekarang lagi marak ya, yang masalah pelacur, itu jangan disalahin hijabnya. Kan ada yang sampai bilang gitu kan, Iya. ya Allah udah pakai kerudung. Gak jadi ke face gue. Ada yang sampai kayak gitu, ya Allah itu pakai kerudung tapi kelakuannya begitu Iya. ya kan. Itu jangan disalahin. Jadi sakit hati sendiri sebenarnya kita dengar ya yang baik kerudung ya. Jadi kayak ya Allah astagfirullah. Itu balik lagi ke diri orang masing-masingnya. Perilaku sama kerudungnya itu beda. Jadi mau kerudungnya kayak gimana juga belum tentu, atau orang yang belum pakai kerudung juga belum tentu tidak baik. Jadi ya itu dua hal yang beda ya kan. Makanya kita kayak sedih dengarnya. Kayak terasa gimana Ya kita Allah kan pakai pakai kerudung. Kerudung itu general ya kan, nggak cuma dia doang yang pakai tapi semua orang juga banyak yang pakai. Jadi kayak sedih sih. Terus kalau pelakor juga kan, benar nggak sih kalau pelakor tuh nggak mungkin ada kalau salah satunya nggak mau. Iya. Ya kan, jadi kita sebagai sesama perempuan jangan nyalain perempuan. Kita juga perempuan kan, jadi pasti kedua-duanya mau. Kita juga nggak tahu dianya gimana ya kan, jadi kayak sedih aja sih yang diserang perempuannya doang, yang laki-laki ya kan. Kayak seolah jahat perempuan gitu. Yang Terus perebut banget. ada pelakor tapi nggak ada perebut cewek orang, apa tuh? Pecakor. Pewakor. Wanita orang. Iya benar. Pewakor. Pelakor nggak ada yang kayak gitu. Jadi ya sedih sih, udah gitu yang nyerang kan cewek-cewek juga ya kan. Ada juga yang pakai hijab ya kan. Jadi kayak Padahal mah bisa aja laki-lakinya yang duluan yang ngegoda kan. iya, kita nggak tahu sih dia ngegoda beb. Kita sedih. Iya, dibawa-bawa sampai ke kerudungnya itu kayak
mantap banget. Jadi ya pesannya itu kita kalau emang pakai kerudung ya udah pakai aja ya, nggak usah takut dijudge gimana. Tapi ya itu kalau misalnya emang kita dikatain nih kayak tadi, ya lu pakai kerudung tapi kok kelakuannya kayak gini, ya ambil aja hikmahnya. Berarti kita emang harus lebih bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pakai. Betul itu. Jadi intinya ya kita ambil positifnya, jangan diambil negatifnya ya Beb. Iya. Buat teman-teman yang baru mau pakai kerudung. Untuk teman-teman yang baru mau pakai kerudung. Kayak pidato. Gimana? Apa ya? Ya jangan takut untuk memperbaiki diri, jangan takut untuk memulai memakai kerudung. Takut gerah nih, takut gimana gitu. Nggak apa-apa, mulai aja dulu. Kalau misalnya nggak kuat sehari, ya setengah hari. Kayak puasa. Puasa ya. Bentar lagi puasa, nggak apa-apa. Iya, belajar tuh apa namanya? Pakai kerudung. Seenggaknya coba-cobain ada di kaca. Ih, kayaknya cakep deh gitu. Sungguh deh, lebih anggun tau pakai kerudung. Betul. Nah iya, ini salah satu yang manfaat juga. Karena banyak banget. Ada yang pernah bilang nggak sih kalau kamu fotonya anggun banget digituin kan? Belum tahu aja kelakuannya karena itu kayak ke bawah kerudung. Kerudung bisa membuat kita lebih anggun, lebih cantik. Betul ya kan? Yang pipinya agak tembem bisa ditutupin dikit, Beb, dimajuin. Padahal kalau dibuka lebar. Iya, pokoknya jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk gimana, coba dulu karena itu benar-benar perintah. Jangan nunggu apa namanya, baik dulu, hatinya lurus. Aduh, kalau urusan hati tuh susah banget karena ya balik lagi, hati itu bolak-balik nggak bakal bisa stabil gitu. Jadi ya seenggaknya kita udah berusaha untuk menutupi dulu kepala kita, rambut kita, karena manfaatnya juga banyak kan. Nggak rugi kok pakai kerudung. Betul, banyak banget manfaatnya. Iya betul. Jadi coba aja dulu. Masalah gimana nanti, ya nanti pasti kayak kalau kita niatnya udah baik, insya Allah bakal ditolong ya sama Allah. Nanti juga dikasih yaitu maha membolak-balikan hati, ya kan, dibikin nyaman pakai kerudung dan segala macam. Alhamdulillah ya, sesuatu hari ini. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa nonton cerita Ana dan nantikan sarana berikutnya. Siapa tahu kita ketemu lagi sama adik bunga. Insya Allah ya. Adik bunga mau bikin YouTube adik bunga. Iya, insya Allah saya mau bikin YouTube. Ya, jadi buat fans bunga boleh di abang. Boleh di komen. Jadi kita tutup sarana hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di sarana berikutnya.